menjelaskan unsur-unsur dalam dongeng, yaitu tokoh, watak tokoh, dan latar. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu membaca dengan fasih dan lancar. Itu yang kedua. Yang pertama tadi Ibu ulangi, peserta didik dapat menjelaskan unsur-unsur dalam dongeng. Tokoh, watak tokoh, dan latar. Yang kedua, peserta didik mampu membaca dengan fasih dan lancar. Sudah tahu itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah siap belajar pagi hari ini? Sudah siap toh? Yang dari rumah tidak sarapan pagi coba angkat tangan. Sudah sarapan pagi semua toh? Sudah. Siap untuk menerima pelajaran pagi hari ini? Siap? Oke, sekarang untuk anak-anak kita pagi hari ini kita nyanyi lagu Profil Pancasila. Oke, semuanya bisa berdiri. Dongeng atau dibacakan oleh orang tua di rumah? Pernah ya? Pernah toh? Ya. Pernah. Cerita apa saja? Saya Ustaz. Ya. Kancil dan Pak Tani. Kancil dan Pak Tani. Kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Siapa lagi? Kancil dan harimau. Ya, Rehan. Kancil dan benar-benar. Jana. Benar-benar. Kancil dan harimau. Ya, Nadia. Kancil dan pura-pura. Kancil dan pura. Dan masih banyak cerita ya yang ada dalam dongeng itu masih banyak. Salah satunya kalian sudah sebut tadi. Nah, sekarang kalian kan sudah pernah dengar dongeng apa orang tua baca dongeng di rumah atau sekarang aku akan mengatakan sebuah tayangan tentang cerita dongeng. Dan kalian semua perhati dan simakkan secara seksama dan ibu akan menayangkan video dongeng ini. Oke, coba perhati di depan.
Pandu. Kisah kancil mencuri mentimun. Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa timun terlebih dahulu. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok. Buah mentimun itu sungguh lezat dan terasa segar. Tanpa sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan. Kenapa ada penduduk jadi berantakan? Timun-timunku juga habis tidak tersisa. Siapa yang telah berbuat seperti ini? Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang mentimun dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orang sawah. Dia mengira bahwa itu adalah Pak Tani. Pak Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua timun di ladang. Untuk itu, saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun, Pak Tani diam saja. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak. Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa lepas. Tolong, siapapun, tolong lepaskan aku. Ia berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk menangkap Kancil. Akhirnya ketangkap juga si Kancil. Dasar pencuri yang rakus. Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku. Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil. Hei Kancil, kau akan kukurung di sini sampai panen mentimunku selesai. Aku tidak ingin kamu mencuri timun-timunku lagi. Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. Aku ceroboh sekali. Sekarang jadi dikurung di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Aha, aku dapat ide yang bagus. Kancil pun tersenyum puas. Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?
mencuri mentimun Pak Tani. Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau? Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh menggantikan temanmu. Aku tidak suka daging. Daging? Kamu suka daging? Anjing Pak Tani terperdaya dan menunjukkan kancing. Ia membuka kandang dan mempersilahkan kancil keluar. Kemudian ia masuk ke dalam kandang. Begitu ia berada di dalam, kancil segera mengunci pintu kandang. Maafkan aku, kawan. Aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani ya. Apa? Kau telah menipuku? Dan kancil pun pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak. Nasihat dari cerita ini adalah jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Oke, dari video yang ibu paparkan di depan ini ada yang belum jelas atau mau ibu putar ulang lagi? Ibu putar sekali lagi ya? Ibu putar sekali lagi. Ingat, simak dari awal, simak dari awal. Ingat. Ya, cerita. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Berarti di awal cerita sampai di akhir cerita. Kisah kancil mencuri mentimun. Suatu hari, kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa timun terlebih dahulu. Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu. Aku hanya ingin memakan beberapa buah saja kok. Buah mentimun itu sungguh lezat dan berasa segar. Tanpa sadar, kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya Semua berantakan. perhati video Kenapa itu kau tadi. menjadi berantakan? Jangan salah. Mentimunku juga habis tidak tersisa. Tadi tuh. Siapa yang telah berbuat seperti ini? Hari berikutnya, kancil datang lagi ke ladang mentimun dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu sampai di ladang, kancil segera menghampiri orang-orang sawah. Dia mengira bahwa itu adalah Pak Tani. Pak Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua timun di ladang. Untuk itu, saya ingin meminta maaf.
dan berjanji tidak akan mengulanginya. Namun, Pak Tani diam saja. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani. Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak. Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa lepas. Tolong, siapapun, tolong lepaskan aku. Ia berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk menangkap Kancil. Akhirnya ketangkap juga si Kancil. Dasar pencuri yang rakus. Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku. Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil. Hei Kancil, kau akan kukurung di sini sampai panen timunku selesai. Aku tidak ingin kamu mencuri timun-timunku lagi. Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar. Aku ceroboh sekali. Sekarang jadi dikurung di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Aha, aku dapat ide yang bagus. Kancil pun tersenyum puas. Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini? Itu karena kamu telah curi timun Pak Tani. Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau? Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh mengganti kata baru. Aku tidak suka daging. Daging? Kamu suka daging? Anjing Pak Tani terperdaya oleh perjuangan Kancil. Ia membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Kemudian ia masuk ke dalam kandang. Begitu ia berada di dalam, Kancil segera mengunci pintu kandang. Maafkan aku kawan. Aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani ya. Apa? Kamu telah menipuku? Dan Kancil pun pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak. Nasihat dari cerita ini adalah jangan pernah mengambil apapun milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu ya. Oke. Kita seperti ini dulu ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ini kayaknya mau tidur ini. Tepuk semangat. Yes. Setelah kalian menyimak video yang ibu tayangkan di pagi, si Kancil apa yang dia lakukan di kebunnya Pak Tani? Mencuri timun. Berarti ada siapa saja yang ada di kebun tadi? Ya, dengan anjing. Sedang apa si Kancil itu? Apa yang dia lakukan? Apakah Pak Tani tahu tidak mencuri timun itu? Tidak tahu. Ya. Oke. Dari tayangan video yang ibu tayangkan di depan ini, si Kancil sedang menyuri timunnya Pak Tani. Apakah Pak Tani tahu atau tidak? Tidak tahu.
LKPD-nya. Nah, gambar cerita ini masing-masing kelompok menentukan siapa sebagai penulisnya, siapa yang membacanya. Masing-masing tentukan memang. Sebentar siapa yang membaca, siapa yang menulis. Berarti nanti giliran, bergilir, bacanya bergiliran supaya kalian memahami isi cerita di dalam dongeng ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang Ibu akan membagi dulu ya. Coba perhatikan sebentar, perhati di depan dulu. Untuk LKPD-nya, coba untuk LKPD-nya, coba semua perhati di sini. Hello. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan lagi. Oke. Untuk LKPD-nya di sini ada nama kelompok. Nah, tulis masing-masing nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, anggota kelompoknya kalian tulis nama masing-masing. Ini setiap kelompok itu namanya semua. Mulai dari nama ini ke atas sampai ini Nadia. Sama juga di kelompok 2 dengan kelompok 3. Bisa dipahami? Berarti nggak bisa dipahami? Bisa kan? Oke. Sekarang kalian tapi baca dulu. Masing-masing pilih salah satu teman untuk baca dan nanti bergiliran. Coba baca sama-sama. Kita menyebutnya bagus. Nah, kelompok 2 harus tulis namanya. Satu orang tulis. Nama temannya satu orang yang tulis. Oke, terus. Sabar ya. Di LKPD-nya, coba perhati dulu semua. Perhati ke depan dulu. Halo. Setelah kalian membaca ceritanya ini, nanti kalian tentukan di dalam cerita ini. Di dalam cerita ini terdapat tokoh. Nah, tokoh itu nanti kalian tulisnya, sebutkan tokohnya siapa saja yang ada dalam cerita ini. Terus, apa lagi tadi? Nah, watak tokoh dengan latarnya. Latarnya di mana? Di dalam cerita ini kalian baca dulu latarnya di mana. Nanti isi di LKPD-nya. Terus dengan watak tokohnya, sifat tokohnya seperti apa tadi bayangan tadi? Ibu kasih contoh tadi tokoh si kancil. Setelah kalian menyimak tokoh si kancil tadi, sifat tokoh watak tokoh kancil seperti apa? Cerdik. Dia cerdik. Dia cerdik. Dia pencuri. Berarti dia jahat. Wataknya jahat, sifatnya jahat. Pak Tani, wataknya apa? Baik. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, sekarang kalian bisa kerja. Tapi baca dulu. Baca dulu. Tentukan satu teman buat. Ini kelompok 3. Tulis kelompok 3. Ini tulis nama, ini nama temannya siapa, ini nama temannya siapa, termasuk Kamila juga.
pesan menghayal dengan pesan moral itu jangan diisi. Jangan diisi. Lepas ya. Alur dengan pesan moral jangan diisi. Lepas saya. Siapa saja yang ada di dalam cerita dongeng itu? Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita dongeng tersebut? Rama praktik kelompoknya, coba. Kelas nomor berapa? Ceritanya beda dengan apa yang tadi ibu tayang di depan tadi, video yang ibu tayang tadi itu judulnya lain, beda dengan ini. Yang tadi ibu tayang itu Kancil dan Pak Tani. Sedangkan di lembar cerita yang ini temanya Kancil dan Buah. Baca dulu, baca ceritanya dengan teliti. Kalian baca, kita akan bisa Nadia, coba baca ulang. Oke, sudah semua? Selesai semua? Sudah doang? Oke, coba perhati ke depan sini. Untuk masing-masing kelompok, ibu minta perwakilan. Kelompok 1 maju ke depan, perwakilan saja. Kelompok
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Toko, kancil dan buaya. 2. Letak, tempat sungai atau hutan. Waktu siang hari, suasana merasa puas dan bangga. Watak, toko, kancil sangat pintar. Buaya mudah tertipu oleh kancil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Yang kencang tepuk tangan yang kencang dulu. Satu lagi Rafael. Untuk kelompok 3, Ibu persilakan maju ke depan kelompok 3 peserta saya. Ini peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kami. Iya. Yang pertama, toko, kancil dan buaya. Latar, tempat sungai atau Semua hutan. berarti di depan. Waktu siang hari dan bangga puas. Watak toko, pintar, kancil, pintar, cerdik dan cilik. Buaya, bodoh dan mudah percaya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, coba kelompok 1 berdiri di sini, kelompok 2 berdiri di sini. Ibu akan menambahkan sedikit. Jawabannya memang cepat semua, cuma Ibu tambah sedikit saja. Oke? Di dalam cerita dongeng ini, tadi temanya apa? Temanya? Temanya apa? Kancil dan buah? Kancil dan buah? Kancil dan buaya. Di dalam cerita yang kalian baca tadi terdapat judul, yaitu apa? Judul yang terdapat di dalam cerita tadi. Judulnya apa? Kancil dan buah? Ya, kancil dan buaya. Nah, tokohnya siapa saja yang ada di dalam cerita dongeng tersebut? Tokohnya ada? Kancil dan Kancil buaya. dan buah? Buaya. Nah, tokoh si kancil ini tokohnya jahat atau baik? Baik. Baik. Tokohnya Baik. Nah, si buaya ini wataknya ya? Pintar, cerdik dan cilik. Buayanya mudah tertipu. Buaya ini mudah tertipu oleh si kancil yang baik. Latarnya di mana? Kejadiannya di mana? Ya? Ya? Bukan? Di sungai? Di hutan atau di sungai? Waktunya ya pada apakah pada siang hari? Apa ada pada pagi hari? Pada siang hari dan sore hari. Nah, waktunya berapa pada pagi? Siang hari. Pada siang harinya suasananya. Siapa di dalam dongeng ini? Ya? Jadi kan Papua. Siapa yang merasa puas? Si kancil. Karena apa dia puas?
Ya. Watak toko yang terakhir. Coba yang bisa menjawab watak toko. Contoh tadi nih yang ibu sudah pampang kan video tadi toko si kancil. Contoh kasih contoh satu coba. Pencuri. Ya. Pencuri. Watak si kancil. Dia jahat atau baik? Dia baik. Ya. Baik. Cerdik dan licik. Cerdik dan licik. Cerdik dan licik. Coba ibu ulangi lagi. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Unsur terdapat cerita di dalam dongeng. Unsur apa saja? Coba yang bisa sebut satu-satu angkat tangan. Ya. Contoh. Sebutkan saja. Watak. Coba bilang. Ya, watak apa lagi kelompok 2? Rama. Ya, Alu Jana apa lagi? Pesan moral. Coba yang lain selain pesan moral apa lagi yang berikutnya? Ibu ulang. Unsur yang terdapat dalam dua cerita. Toko. Setelah toko, ialah kancil dan petani. Wajahnya ke depan sini, jangan di belakang. Ada toko, ada coba ibu ulang lagi sampai di sini bisa paham? Bisa. Coba satu-satu lagi. Coba sebutkan ketiga unsur tadi. Coba apa saja? Nah, toko dan watak. Sampai di sini bisa? Ada yang belum ngerti atau? Sudah toh? Oke. Ibu ulangi lagi. Unsur-unsur di dalam dongeng terdapat toko. Toko itu apa? Bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuh-tumbuhan. Mereka bisa menjadi manusia. Kelakuannya bisa menjadi manusia. Oke, sekarang setelah ibu tayangkan video tadi, video dongeng kancil dan Pak Tani tadi, bagaimana perasaan kalian setelah kalian menonton ini? Apakah kalian merasa senang? Apakah kalian merasa senang atau merasa senang? Oke, kalau gitu tepuk tangan satu kali lagi. Semua. Tepuk tangan semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Coba ibu ulang. Banyak
lagi. Tempatnya bisa satu-satu. Kelompok dua itu beri kesempatan kelompok dua. Sungai atau hutan atau di sawah atau di ladang. Bisa. Kelompok tiga di laut atau di darat. Di laut atau di darat. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, yang tidak mengerti atau yang belum mengerti, yang sudah mengerti coba, yang mau bertanya silakan bertanya. Ya, dari kelompok satu sudah paham? Kelompok dua, kelompok tiga. Sudah paham toh? Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini dari awal pembahasan dari awal sampai akhir. Pembahasan kita awal sampai akhir. Untuk kelompok satu sudah paham, Ibu tanya sekali lagi yang belum paham, yang sudah paham. Sudah paham Haji? Untuk kelompok satu sudah? Kelompok dua? Kelompok tiga? Ibu ulangi lagi. Yang bilang sudah tadi, coba kalian sebutkan ulang unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng itu tadi tiga. Ya. Toko, tempat, waktu. Toko, waktu. Nah, latar itu dibagi menjadi tiga. Tadi apa saja? Yang dua ya. Tepuk tangan untuk Jana dulu. Oke, sekarang Jana, Ibu beri pertanyaan untuk Aisyah. Tadi waktu, sekarang tempat. Bisa di mana saja Aisyah tempatnya? Dalam cerita itu bisa di mana saja? Iya, di hutan. Tepuk tangan untuk Aisyah dulu. Semua. Bisa di hutan. Nah, suasana. Ya, suasana tadi siapa yang jawab? Nadia? Ya. Nah, gembira bisa gembira. Makasih.